أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا Utbah bin Ghazwan, telah memberikan khutbah kepada kami Utbah bin Ghazwan, wa kana amiran 'alal Basrati, dan adalah Utbah ini seorang gubernur di kota Basrah, seorang raja, pemimpin, memberikan khutbah. Di antara yang mendengarkan khutbahnya perawi hadis ini, Khalid bin Umair. Fahamidallaha ta'ala wa asna alaihi, lalu ia memulai khutbahnya dengan memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian berkata, amma ba'du, fa inna dunya qad azana bi surbin. Isi khutbahnya nih, sesungguhnya dunia itu telah mengumumkan bahwa ia akan terputus. Dunia sendiri yang bilang ia akan fana, akan hancur, akan selesai, terputus, kembali segala sesuatunya kepada Allah yang Maha Kekal. Wa wallat hazza'a, dan akan berlalu dunia ini dengan cepat. Kemarin Sabtu, udah Sabtu lagi sekarang. Kemarin sudah kita lakukan hal yang sama, sekarang kita lakukan lagi. Kemarin tahun lama, sekarang udah tahun baru. Berlalu dengan cepat. Memang itu sifat dunia. Walam yabqa minha illa subabatun, dan tidak tersisa dari dunia ini melainkan sedikit. Kasubabatil inai, seperti sedikitnya sisa air di dalam gelas. Yatasabbuha sahibuha, yang mengumpulkan sedikit air itu orang yang mencintai dunia. Dunia ini sedikit dibanding dengan akhirat. Kenikmatan yang ada di dunia itu jauh sedikit daripada kenikmatan di akhirat. Cuma orang-orang yang terlena, yang lalai, mereka mengumpulkan yang sedikit ini, lupa dengan kenikmatan yang banyak yang selama-lamanya kelak di akhirat. Wa innakum muntaqiluna minha, dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ini ila darin, ke satu negeri, satu tempat, la zawala laha, yang tidak akan ada perpindahan baginya, itu di akhirat. Kalian di dunia sementara, nanti akan pindah, akan kembali, akan menuju negeri yang kekal, yaitu akhirat. Jadi khutbahnya mengingatkan rakyat atau
pengikut-pengikutnya dengan sedikit atau cepatnya dunia. Akhirat yang kamu harus pentingin, yang kamu harus prioritasin. Presiden dulu begitu pidatonya. Kalau kita ingat akhirat, ditenang-tenangin sehingga kita semangat buat ibadah. Fantaqilu bi khairi ma bihadratikum, maka pindahlah kalian dengan sebaik-baiknya bekal yang kalian punya. Siapin dari sekarang. Berapa waktu lagi kita akan pindah, wallahu a'lam. Apa sedikit lagi atau lama, ada yang tahu. Yang jelas kita pasti akan pindah dari sini menuju akhirat. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara, sesungguhnya telah disebutkan kepada kita bahwa sebuah batu yulqa min syafiri jahannama, yang dilempar ke jurang neraka jahannam, fayahwi fiha sab'ina aman, lalu jatuh ke dalamnya selama 70 tahun. La yudriku laha qa'ran, namun belum sampai pada dasarnya. Bagaimana itu dalamnya neraka jahanam? Rasul pernah jelasin dengan analogi. Kata Utbah bin Ghazwan, Rasul jelasin ke kita, dalamnya neraka jahanam tuh kalau batu dilempar sampai ke bawah 70 tahun belum nyampe. 70 tahun lamanya itu belum nyampe batu ke bawah. Kira-kira dalam apa cetek tuh, dan ketahuan ujungnya udah. Wallahi latumla'anna, demi Allah jahannam pasti akan penuh. Segitu dalamnya neraka jahanam, perjalanan 70 tahun ke dalam belum nyampe, tapi pasti penuh. Ya, berarti kan banyak banget di dalamnya. Kalau dikatakan 70 tahun ke dalam neraka jahanam aja belum nyampe, tapi bakal penuh. Nah, berapa orang itu isinya? Nah, mudah-mudahan bukan kita salah satunya. Karena ini pasti penuh. Wallahi, sampai bersumpah. Latum la'anna, udah pakai lam taukid nun juga lagi, dan 3 kali penguatan itu. Benar-benar akan penuh diisi neraka jahanam itu, biar kata dalamnya luar biasa. Afa ajibtum, apakah mereka merasa heran dengan dalamnya neraka jahanam itu? Walaqad afa ajibtum, apakah kalian merasa heran? Artinya jangan kalian merasa heran yang demikian, tapi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Walaqad dzukira lana, dan sungguh dijelaskan kepada kita, annama baina misra'aini min masari'il jannati, bahwasanya di antara 2 sisi pintu dari pintu-pintu surga, masirata arba'ina aman, itu seukuran perjalanan 40 tahun. Tadi ukuran dalamnya neraka jahanam. Kata Utbah bin Ghazwan, Nabi juga pernah jelasin kepada kita lebarnya pintu itu kan ada dua begini ditarik. Nah, antara pintu kanan dan kiri itu lebarnya seukuran 40 tahun. Berarti yang masuk bakal banyak juga. Ini yang disebut dengan khauf war roja. Jadi selain kita takut dengan dalamnya jahanam, kita juga punya harapan. Mudah-mudahan itu lebarnya pintu surga kita di antara yang memasukinya. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, dan sungguh pasti akan datang kepadanya, kepada itu surga, yaumun, 1 hari, wa huwa kazizun minaz ziham, sementara yang masuk itu sesak, minaz zihami, dari penuhnya orang, penuhnya yang bakal masukin itu surga. Nah, lebar banget pintu, ukuran 40 tahun lebarnya. Kalau kita jalan segitu ukuran pintu surga, tapi sesak masuknya. Ya, kalau ukuran begini sesak sih wajar, kecil. Nah, ini pintu lebarnya 40 tahun, sesak yang masuknya.
Berarti banyak juga itu. Berlomba-lomba orang pengen masuk surga. Ya biar sesek, yang penting masuk. Jangan tadi di surga 70 tahun dalamnya penuh. Nah, dikhawatirkan ada di antara kita waliyatubillah. Jadi begitulah gambaran akhirat. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tergantung kita sekarang memilih yang mana. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku pernah ikut di antara salah satu 7 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata Utbah bin Ghazwan ini sahabat Rasulullah. Pantas dia meriwayatkan hadis-hadis seperti tadi. Ya, dzukirolana jahannam, dzukirolana jannah. Memang didengar langsung, sering ikut dari perjalanan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diceritain di pengalaman waktu ia berjalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kondisinya? Malana ta'amun illa warakus syajari. Kita saat itu tidak punya makanan kecuali daun-daun pepohonan. Di 7 rombongan itu yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada satupun orang yang bawa bekal. Ya kalau makan bagaimana itu? Nyari pohonan, ambil daun-daunnya. Itu rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaannya pernah begitu. Hatta qorihat ashdaquna, sehingga terluka langit-langit mulut kami. Ya, kalau makan daun kan pasti ada kayunya, ada rantingnya. Lak-lakannya sampai berdarah, sampai terluka. Saking ia makan daun-daun yang kasar. Ini rombongan orang mulia, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngalamin seperti itu. Faltaqattu burdatan, lalu aku mengambil burdah, sehelai kain. Fasyaqaqtuha, lalu aku merobeknya menjadi 2, dipotong jadi 2. Baini wa baina Sa'd bin Malikin, untukku dan untuk sahabat Sa'ad bin Malik. Ya, selain makanan ternyata pakaian pun minim saat itu. Ya, padahal kita tahu padang pasir yang tandus, panas benar, dingin luar biasa, menyayat kulit. Makanan kagak, pakaian nggak punya juga lagi. Sampai sehelai kain tuh dipotong jadi 2 untuk menutupi jasad atau tubuh perawi hadis ini, Utbah bin Ghazwan. Setengahnya lagi sobekannya dikasih ke sahabat Sa'ad bin Malik. Kagak ada jaket zaman dulu. Ya, ini semuanya sederhana yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini masih membahas tentang kesederhanaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattazartu binisfiha, lalu aku jadikan sarung dengan setengah sobekan kain itu. Wattazara Sa'dun binisfiha, dan juga Sa'ad menjadikan sarung dengan setengah robekan lainnya. Di setengah robekannya buat dia pakaiin sarung untuk menutup aurat bawah, begitupun Sa'ad. Fama asbahal yawma minna ahadun, maka tidaklah terjadi pada hari ini dari kita seseorang illa asbaha amiran ala misrin minal amsor, melainkan sekarang sudah menjadi amir, menjadi raja di kota besar. Ya, maksudnya di antara 7 orang itu sekarang udah ada yang jadi penguasa, jadi amir, jadi pemimpin. Ya beliau ini yang merawi hadis ini, Utbah bin Ghazwan. Jadi beliau sudah menjadi gubernur atau pemimpin di kota Basrah. Wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'azima wa 'indallahi shaghira, dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah menjadikan diriku orang yang besar, namun di sisi Allah ternyata kecil. Saya berlindung meskipun udah jadi pemimpin, udah jadi presiden, udah jadi penguasa,
orang sebut saya orang besar, orang-orang sebut saya orang mulia, takutnya saya nggak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru pemimpin. Dia merasa kecil di hadapan Allah. Dari mana ini pemimpin bisa memiliki sifat luar biasa? Ternyata dari didikannya Nabi Muhammad SAW. Diingat dulu, sebelum saya begini nih, sebelum saya jadi pemimpin, saya jadi presiden, sebelum saya jadi penguasa, dulu saya dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Jalan ya nggak pakai tuh apa namanya jet khusus, apa nggak ada, makan kagak, bagaimana mau kendaraan, pakaian satu belah dua. Jadi ingat tuh, oh ternyata begitu. Menjadi orang yang sederhana bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau disebut-sebut orang besar, disebut-sebut orang mulia, tapi ada berbangga-bangga, ada rasa sombong, dikhawatirkan di hadapan Allah nggak punya qimah, nggak punya sedikit nilai apapun. Itu yang ditakuti oleh pemimpin-pemimpin zaman dulu. Takut banget dengan akhirat, takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab memang mereka lahir dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qauluhu, perkataannya dalam hadis di atas, adzanat wa huwa bil maddil alifi, dengan memanjangkan alif. Adzanat ay a'lamat, sampai sakit, sampai tersiksa. Wa qauluhu, dan perkataannya bisurmin bi dhammis shad ay bin qita'iha wa fana'iha, artinya dunia itu terputus dan fana, hancur, binasa. Wa qauluhu, dan perkataan beliau pada hadis di atas, wa wallat hadza'a huwa bihain muhmalatin maftuhatin thumma dzalin mu'jamatin musyaddadatin thumma alifin mamdudatin. Cara bacanya itu ay sari'atan, cepat berlalunya dunia ini. Was-subabatu bi dhammi shadil muhmalati wa hiya al-baqiyatul yasirah, sisa yang sedikit. Jadi kalau ada gelas penuh, yang sedikitnya itu dunia, penuhnya itu akhirat. Kita mau ganti yang sedikit itu dengan yang banyak, nah itu akan merugikan diri kita. Nah, bagaimana kita memanfaatkan yang sedikit ini dari dunia sehingga mendapatkan nikmat yang banyak itu. Wa qauluhu, dan perkataannya yatasabbuha huwa bitasydidil ba'i qabla al-ha ay yajma'uha, tapi yang sedikit ini paling demen ngumpulin. Nah, yaitu tadi sahibul dunia, anak-anak dunia. Udah tahu dikit dikumpulin mulai, enggak bakal banyak, kelihatannya aja banyak. Ya, padahal itu sedikit diukur dengan nikmat akhirat. 60-70 tahun selesai, akhirat selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kita mau tuker yang selama-lamanya dengan kenikmatan 70 tahun, bodoh namanya. Nah, bagaimana kita dapat tuh yang selama-lamanya dengan memanfaatkan yang sedikit ini? Itu namanya cerdas. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang visioner adalah orang yang mempersiapkan buat nikmat yang selama-lamanya itu tuh. Nikmat yang gak akan habisnya dengan memanfaatkan yang sedikit. Kata Nabi, itu baru orang cerdas, ya, orang yang paham. Tapi kalau yang sedikit ini dikumpulin sampai melalaikan akhirat, itu bodoh namanya. Wal kazizu ayil katsirul mumtali'u, yang banyak, yang penuh. Nanti tuh neraka jahanam akan penuh dengan isi yang ada di dalamnya. Wa qauluhu, dan perkataannya qalihat huwa bi fathil qafi wa kasr ra ay sara fiha quruhun, terluka yang ada di dalamnya. Nah, itu saat menceritakan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan. Kata sahabat Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, satu waktu
Sayyidatuna Aisyah pernah mengeluarkan kepada kita kisaan selembar baju wa izaron ghalidhon dan sepotong kain yang kasar. Qalat, lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzain. Dicabut rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua pakaian ini. Jadi dikasih unjuk. Berarti ini hadis atau ini khobar dari Sayyidatuna Aisyah diriwayatkan setelah Rasulullah meninggal. Ada sahabat yang berkunjung, yaitu Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Biasanya kan kalau ada orang meninggal dikeluarin pakaian-pakaiannya, yang ini, yang ini, yang ini. Sama Aisyah dikeluarin cuma 2 potong doang, selembar baju sama sepotong kain yang rada kasar. Kata Aisyah, Nabi punya segini-segini. Ketika Rasulullah wafat, dia lagi pakai ini enggak? Selembar baju sama kain yang kasar itu. Saking sederhananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwalul arabi rama bi sahmin fi sabilillah. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang melepaskan anak panah pada peperangan fisabilillah. Jadi dibangga, dia orang Arab pertama yang waktu perangnya melepaskan, melemparkan anak panah dari busurnya. Walaqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dahulu kami pernah melakukan peperangan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, tidak ada makanan bagi kami illa waraqul hublah, kecuali daun dari pohon hublah. Nah, pohon hublah nanti ini adalah pohon yang adanya di padang pasir yang kasar. Wa hadzas samur, dan juga daun dari pohon samur. Jadi makanan perangnya itu daun-daunan yang ada di padang pasir itu. Ada bekalnya dari rumah, yang ada aja itu diambil, dijadiin makanan. Ini langsung diriwayatkan dari orang yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Hatta in kana ahaduna la yadh'u kama tad'u syah. Sampai-sampai ada salah seorang dari sahabat dari kami yang buang hajat, yang buang air besarnya, kama tad'u syatu, seperti buang hajatnya kambing. Malahu khiltun, tidak ada campurannya karena kering, yang masuk daun doang. Kambing kalau buang air besar apa sih yang keluar? Ya begitu yang dirasakan oleh para sahabat, karena yang masuk gak ada yang lain selain daun-daunan. Ini kondisi perang yang membutuhkan banyak energi, banyak tenaga, banyak vitamin. Perang lagi di padang pasir, tapi tidak ada yang mendukung itu ya, kecuali yang tadi diceritakan, beberapa lembar saja dari daun-daunan pohon. Muttafaqun alaihi. Al-hublatu bi dhammil ha'i al-muhmalati wa iskanil ba'il muwahhadah wa hiya was-samuru. Daun hublah, daun samur, naw'ani ma'rufan, adalah dua macam pohon yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal, min syajaril badiyati, dari pohon-pohon perkampungan. Pohon-pohon yang ada di desa-desa yang rada kasar, yang paling kering, itu modelnya seperti itu. Di sana namanya pohon hublah, pohon samur. Nah, ntar cari aja dah tuh. Itu makanan Nabi dan sahabat ketika perang. Ya, kita bisa bayangin bagaimana saat itu kondisi fisiknya Nabi Muhammad SAW. Tapi menang aja. Allah kasih pertolongannya, Allah kasih semua bantuannya. Nah, sehingga dengan demikian para sahabat terdidik dengan cara-cara yang sederhana, sebagaimana itu dirasakan bersama Nabi kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Muttafaqun alaihi. Nabi pernah doa begini, doanya, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad qutan, berupa makanan pokok. Doa, kalau engkau mau kasih saya makan rezeki ya Allah,
cukup kasih makan seukuran makanan pokok. Apa makanan pokok? Umpama kita di sini nasi, berarti beras aja. Yang lain-lain nggak usah dah. Begitu kan jeruknya, sambelnya, apanya. Nabi minta makanan pokok aja. Apa makan pokok dulu? Gandum, syair. Itu gandum yang kasar. Itu udah secukupnya aja. Itu doa Nabi. Padahal Nabi kalau minta itu gunung Uhud dijadiin emas, bukan lagi makanan, langsung dikabulin. Ya, tapi Nabi berdoanya seperti itu. Ya Allah, cukupin keluarganya Nabi Muhammad, keluarga saya, kata Rasulullah, dengan makanan pokok saja. Apa makanan pokoknya? Jagung, umpama itu aja udah. Yang lain gak usah, ini aja cukup. Qala ahlul lughati wal gharib, berkata para ulama lughah dan gharibul lughah, makna qutan, maknanya lafaz qut ay ma yasuddur ramak, makanan yang sekedar mengganjal perut. Itu aja cukup ya Allah. Doanya begitu. Ya, padahal tadi kalau dia pengen dijadiin itu Mekah hijau semua, lantaran banyak pohonan, banyak tumbuhan-buahan, gampang banget. Nah, tapi Nabi cukup berikan saya makanan seukuran bisa keganjal di perut. Sehingga pada riwayat-riwayat sebelumnya dikatakan Nabi sampai meninggalnya itu belum pernah ngerasain roti yang udah halus, belum pernah. Sampai meninggal makanan roti yang masih kasar-kasar, yang belum diayak, yang belum disaring, itu roti-roti kasar. Kalau di Mesir namanya ish baladi, yang masih kasar tuh, yang kalau ditekuk keluar banyak abunya, banyak ngebulnya, yang begitu dah, yang pada alot, yang pada keras. Sampai meninggal belum pernah ketemu yang namanya roti halus. Ya, jadi bagaimana kita bisa bayangkan sederhananya Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin min al-fitani. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin min al-fitani. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim